Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Hidup adalah kesempatan. Jangan sampai kita luput dari makna-makna kehidupan. Bahkan sebagian kesempatan bisa lebih agung dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai Muhammad, sembahlah Tuhanmu, yaitu Allah, sampai kematian mendatangimu. Hidup harus diperhatikan dalam hidup kita, bahwasannya dalam hidup kita perlu memikirkan bahwasannya ada sesuatu yang kita kejar di depan kita, dan juga ada hal yang kita khawatirkan di belakang kita. Tentunya yang kita kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan berlari karena jalan keutamaan ada pada berlari. Berlari menunjukkan ada padanya kekuatan, ada padanya keinginan. Maka berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita surga sebagai tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan yang akan kekal dan abadi di dalamnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik, atau hiramik juga bisa, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Rawahul Baihaqi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah keuntungan dari 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramik atau hiramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Rawahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau lahir tahun ketiga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah.
dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Beliau merupakan sahabat yang memiliki banyak sekali ilmu, ahli hadis, ahli fikih, dan juga ahli tafsir. Beliau adalah anak paman Nabi Muhammad SAW, paman dari jalur ayah. Dalam bahasa Arab diartikan dengan ammun. Jika paman dari jalur ibu diartikan dengan khalun. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW sebanyak 1660. Beliau meriwayatkan 1660 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke dalam hadis, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dahulu ketika masa muda, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau pernah mengajak para pemuda Ansar untuk menuntut ilmu. Namun ketika itu para pemuda Ansar berkata kepadanya, "Apakah kamu mengira bahwasanya manusia akan butuh kepadamu, butuh ilmu maksudnya, sedangkan para sahabat Nabi Muhammad SAW itu masih hidup?" Namun sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tetap semangat untuk belajar, dan hasilnya sampai sekarang kita dapati banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita. Bahkan ada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya ketika kita menginginkan atau punya cita-cita yang tinggi, kita harus siap menghadapi tantangan. Bahkan dari orang-orang terdekat. Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau mengajak kaumnya untuk agar selamat dari genangan air, Nabi Nuh mengajak manusia untuk membuat perahu. Allah kabarkan, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Ketika Nabi Nuh alaihi salam membuat perahu, ketika kaumnya melewati beliau, kaumnya justru mencela Nabi Nuh alaihi salam. Padahal Nabi Nuh mengajak kepada keselamatan. Beliau memiliki keinginan atau cita-cita yang kuat. Sakhiru min, kaumnya mencelanya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada mereka, jika kalian mencela kami, maka kami akan mencela kalian. Nanti maksudnya ketika Allah mengadab mereka. Juga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya tidak semua apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan itu kita ceritakan secara detail kepada manusia, bahkan kepada kerabat kita sendiri, karena setiap kenikmatan itu terdapat padanya orang yang hasad. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam ketika mengetahui bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keutamaan, Nabi Yakub alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Wahai Nabi Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudaramu, sehingga saudaramu akan membahayakanmu, berbuat makar kepadamu. Igtanim khamsan qabla khamsin, ambillah keuntungan dari 5 sebelum datangnya 5 perkara. 5 hal ini banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal tatkala matahari terbenam, 1 lembaran amal dari hari itu sudah tertutup. Kita berjalan menuju ajal kita,
Akan tetapi banyak manusia yang lalai akan sakaratul maut yang harus dihadapi. Kita perlu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyahadat tatkala ajal menjemput kita, sehingga kita bisa masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya di dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kita akan menjumpai sakaratul maut, kehidupan yang menanti dan juga pasti akan kita lewati. Tapi banyak sekali manusia yang lalai darinya, bahkan tidak berhati-hati, tidak pula mewanti-wanti darinya. Dan di alam kubur ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah orang yang diberikan nikmatan dalam kuburnya, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, sehingga dia tidur dengan nyaman sampai hari kiamat. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang Allah bukakan kepadanya celah neraka, disempitkan kuburnya sehingga tulang yang ia miliki hancur. Setelah alam kubur kita akan menjumpai hari kiamat, yang mana Allah sifatkan dengan al-haqqah, hari yang pasti. Dan juga yaumut tanad, hari manusia saling memanggil. Yauma yafirrul mar'u min akhih, hari di mana manusia lari dari saudaranya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Kawan-kawan dekat pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ambillah keuntungan dari 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla hiramik. Mudamu sebelum tuamu. Masa muda adalah masa-masa yang emas untuk mengais kebaikan baik dunia maupun akhirat. Waktunya sangatlah berharga untuk kehidupannya mendatang. Maka di hari kiamat nanti manusia akan ditanya, digunakan untuk apa masa mudanya? Siapa yang menjaga atau mengisi masa mudanya dengan ketaatan, Allah menjanjikan naungan pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa yang dimana akal seorang tumbuh. Semakin menua, seorang biasanya akan semakin bijak dalam bersikap. Maka ketika kita melihat anak muda yang tumbuh, berkembang, gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patut kita doakan kebaikan untuknya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada pemuda yang meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Di zaman itu saja fitnah tidak atau ujian tidak sebesar di zaman sekarang. Akan tetapi ketika pemuda tersebut meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW, ketika itu para sahabat menegurnya dengan cara yang keras. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW justru mendoakannya. Nabi Muhammad SAW mendoakannya, Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan juga sucikanlah kesuciannya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya anak-anak muda mereka perlu orang yang tulus untuk membimbing mereka, orang yang tulus yang mau mendengar keluh kesahnya. Mereka perlu suri tauladan yang bisa mereka tiru di dalam kehidupannya. Dan yang tak kalah penting, mereka perlu
kepada orang-orang yang tulus mendoakannya. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang banyak sekali orang-orang lalai darinya. Dan di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf serta aku memohon kesehatan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan aku memohon kesehatan atau keselamatan dalam hal dunia, agama, keluarga dan juga harta bendaku. Barang siapa yang membiasakan dirinya beramal soleh tatkala dia sehat, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis baginya pahala meskipun dia sedang sakit, sehingga ketika dia sakit dia tidak bisa beramal sebagaimana ketika dia sehat. Kemudian wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum miskinmu. Harta adalah ujian. Diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati mal. Setiap umat memiliki fitnah, dan di antara fitnah umatku adalah harta. Pada dasarnya hati seorang itu lembut, bersih, akan tetapi ketika dia memiliki ilmu yang banyak dan juga harta yang banyak, jika tidak dibarengi dengan memikirkan Allah Subhanahu wa taala atau memikirkan tentang akhirat, kadang hati bisa menjadi keras. Sebagaimana Qarun, Allah firmankan di dalam Al-Qur'an ketika Qarun dinasihati oleh orang-orang di sekitarnya, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, dan carilah ridha Allah dari apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari hartamu atau dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu berbuat semena-mena di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ketika Qarun diberikan nasihat, apa kata dia? Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan harta ini itu semua dikarenakan ilmu yang aku miliki. Dan juga kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika diberikan nasihat, justru mereka mengatakan, ma naraka illa basyaran mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami tidaklah melihat engkau kecuali manusia seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna, dan kami tidaklah melihat orang-orang yang mengikutimu melainkan orang-orang yang rendah, miskin, badiyar ra'i, orang-orang yang punya pemikiran kuno, keterbelakangan. Kemudian wa faraghaka qabla syughlik, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa luang adalah masa untuk beramal. Allah berfirman, fa idza faraghta fansab,
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah umat ini, mereka adalah orang-orang yang memperhatikan masa luang mereka. Kita ambil contoh Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau membaca Sahih Bukhari pada Al-Firbiri pada 3 majlis saja. Juga Burhanuddin Al-Biqai, beliau membaca Sahih Bukhari pada Al-Badr Al-Ghizzi dalam waktu 6 hari saja. Dan juga Fairuz Abadi, beliau membaca Sahih Muslim pada Nasiruddin selama 3 hari saja. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Idza ra'aitan nasa fil khair fanafishum fih." Jika kamu melihat manusia sibuk dalam kebaikan, maka berlombalah dengannya atau padanya. Dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam bait syairnya, "Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula sahiral layali, wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali, tarumul izza thumma tanamu laylan, yaghusul bahra man talabal la'ali." Sesuai dengan kadar kesungguhan, seorang akan mendapatkan kemuliaan. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, hendaknya ia bergadang di malam hari. Wa man ramal ula min ghairi kaddin, siapa yang menginginkan derajat yang tinggi tanpa dia berusaha, adha'al umra fi talabil muhali, dia telah menyia-nyiakan umurnya untuk mencari hal yang mustahil. Tarumul izza thumma tanamu laylan, kamu ingin mendapatkan kemuliaan sedangkan kamu tidur malam. Yaghusul bahra man talabal la'ali, padahal orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelam ke dalam lautan. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Hidup kita di dunia ini sangatlah ringkas. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Kematian bisa mendatangi siapa saja. Rasulullah SAW pernah memberikan wejangan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang yang asing, seperti orang yang asing, atau seperti musafir. Manusia tidak memiliki tempat untuk beramal selain di dunia ini. Maka perbanyaklah amal di dunia ini, maka kita akan dapati di akhirat kelak. Dan kedudukan seorang hamba di akhirat kelak sesuai dengan amalannya yang ia kerjakan di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, hendak menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa amalan yang paling baik di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nama beliau Ahmad ibn Husain ibn Ali ibn Musa Al-Khurasani Al-Baihaqi, atau masyhur dengan Al-Baihaqi. Lahir pada tahun 384 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 458 Hijriah. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.